Budiawan, monggo silahkan di ambil tempatnya ini, langsung silahkan untuk semua yours ini Pak. Ini pokoknya semuanya urusannya serahkan Mas Antoni dulu untuk memberikan gambaran Indonesia ini bertahan nggak sih sampai akhir tahun. Akan gitu. Terima kasih Mas Ersu. Terima kasih atas undangannya Pak Gatot, rekan-rekan kami dan yang lainnya. Ya, ini kita menghadapi situasi yang konflik. Sekarang banyak mempertanyakan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Banyak yang mengatakan, yang berspekulasi bahwa ekonomi kita tidak akan bertahan sekitar bulan Agustus gitu ya. Sekitar 6 bulan, 5 bulan dari 6 bulan sekarang lah. Tapi gini, selalu saya katakan bahwa kita ada tiga masalah dalam menghadapi konflik. Kenapa saya menekankan konflik? Karena kalau ekonomi kita tanpa ada tekanan eksternal, itu ekonomi kita akan masih bisa survive. Seperti pandemi, itu kita masih bisa survive. Karena apa? Karena kalau fiskal saja tidak akan menjadi masalah moneter. Yang masalah ekonomi secara kenegaraan yang bisa membuat kolaps adalah masalah moneter. Masalah moneter khususnya rupiah. Jadi kalau kita lihat semua ekonomi negara-negara yang bermasalah dengan ekonominya, lalu terjadi pergantian-pergantian pemerintahan, maka akan terjadi inflasi besar-besaran, valuta terdepresiasi besar-besaran, sehingga itu menuntut rakyat ke jalan dan meminta pergantian dari rezim. Nah, sekarang bagaimana kondisi Indonesia? Artinya berapa? Kalau kita berspekulasi, apakah rupiah ini akan terdepresiasi 20%? Kalau dia masih terdepresiasi baru 10% saja, itu kita masih aman-aman saja. Aman-aman dalam arti kalau dia bisa menahan cuma 10%, berarti kita masih bisa mendapatkan sumber-sumber dari eksternal untuk mengintervensi rupiah agar dia bisa naik lagi. Rupiah pernah terdepresiasi 2 kali, dan 1 kali adalah cukup tinggi, yaitu 13,5%. Yang pertama tahun 2014-2015, tapi itu waktunya panjang, sekitar 11 bulan, rupiah terdepresiasi 20% dalam 11 bulan itu. Lalu kemudian di 2018, dalam 9 bulan, dia terdepresiasi 13,5%. Pada saat pandemi, rupiah terdepresiasi 20% dalam 1 bulan, dari 13.675 menjadi 16.575, 20% terdepresiasi dalam 1 bulan. Lalu kemudian Indonesia, kurs rupiah pada saat itu hanya terselamatkan kita dipercaya oleh asing, dia membeli international bond senilai 4,3 miliar US dollar. Nah, ini yang selalu menyelamatkan. Jadi kalau kita lihat rupiah kita ini secara fundamental hanya tergantung dari aliran uang pinjaman dari utang luar negeri. Nah, kalau kita melihat kalau rupiah terdepresiasi 20%, itu menjadi berapa? Menjadi 20.400 dengan baseline 17.000. Apakah mungkin menjadi 20.400? Kita merasa bahwa hal ini sesuatu yang tidak mungkin. Sama juga kalau kita bicara di 2018 itu rupiah sudah mencapai 15.000. Sebelumnya adalah 13.000. Sekarang kita tidak terbayangkan bagaimana rupiah bisa 17.000 gitu. Nah, ini akan terdepresiasi terus pelan-pelan. Tapi sejauh mana bahwa ini cepat? Nah, konflik dari Iran ini bisa mempercepat depresiasi dari rupiah ini. Yaitu apa? Yaitu terjadi kalau semua investor menginginkan menyelamatkan dia punya investasi dulu. Nah, biasanya di dalam kondisi konflik,
maka yang terjadi adalah uang-uang ini dari emerging market seperti dari Indonesia itu akan keluar menjadi ke safe haven. Jadi negara-negara maju yang dianggapnya aman, dan juga mata uangnya mereka sudah dalam rupiah di US dollar, jadi tidak masalah. Ketika kita memperingati bahwa ini bisa saja terjadi 20.000, tetapi banyak yang pejabat-pejabat di pemerintah merasa ya jangan menjadi jangan menjadi menakut-nakuti gitu kan, jangan menakut-nakuti. Nah, saya mengambil contoh. Ada satu ekonom Amerika, Nuril Rovini, itu dia 2006 dia sudah mengatakan bahwa Amerika dan dunia yang bisa mulai terkontaminasi kepada dunia, yaitu resesi di dalam bidang perumahan, ya, mortgage, housing loan. Nah, itu dia bilang katanya akan bisa membuat dampak efek kepada negara-negara lain. Pada saat itu dia diundang oleh IMF, lalu dia mengatakan begitu, maka dia dikenal sebagai Mr. Doom. Jadi hampir tidak mungkin ekonomi Amerika lagi tinggi-tingginya 2006, sampai kemudian dia melihat tanda-tanda bahwa di sini terjadi bubble, kemudian terjadi 2007 September, ya, sekitar dari kuartal ketiga, dan ini menjadi resesi finansial yang terbesar setelah Perang Dunia Kedua, setelah Great Depression. Nah, sekarang kita melihat, apakah Indonesia tidak mungkin bahwa ini terdepresiasi 20%? Kemungkinan di situ ada, dan pernah terjadi di dalam 3 periode tadi, 2014-15, 2018, dan 2020. Nah, artinya apa? Artinya Indonesia ini tidak mandiri. Fundamentalnya sangat rapuh. Nah, begitu ada konflik, ini akan terjadi selalu krisis-krisis yang membuat capital outflow. Dan kalau capital outflow yang tadi terjadi, rupiah akan terdepresiasi tajam. Nah, tinggal kita berharap bahwa masih ada pihak asing yang mau meminjamkan uangnya begitu kita perlu, kita keluarkan international bond, lalu mereka bisa membeli lagi. Kalau tanpa itu, kita sulit. Sekarang saya mau ke 97, tahun 1997 dan 1998. Ada yang mengatakan bahwa situasi sekarang berbeda dengan 97-98. Saya memberikan gambaran 97-98 seharusnya lebih kuat dari kita sekarang. Lebih kuat. Pertama, kita salah mengatakan bahwa 2.400 pada saat itu, sekitar bulan Juni, menjadi 16.000. Nah, ini kelihatannya sangat tinggi sekali. Dia bilang, sekarang udah nggak mungkin begitu. Begini, pada akhir Juni tahun 97, itu rupiah di 2.400. Lalu kemudian pelan-pelan terdepresiasi sampai di akhir September sekitar 3.500. Antara 3.000-3.500. Hanya 30% terdepresiasi. Pada saat itu Pak Harto sudah tidak kuat. Lalu 8 Oktober menyurati IMF. Jadi rupiah baru terdepresiasi 30%. Menyurati IMF, dan IMF memberikan jawaban. Jadi ada beberapa diskusi. 5 November menyetujui pinjaman untuk Indonesia sebesar 10 miliar dolar. Tapi uang itu tidak masuk, belum masuk uang fisiknya, sehingga uang itu masih keluar terus dari investor.
Nah, kalau sudah 3.500 ke 6.000 itu sudah tidak menjadi masalah lagi. Ini namanya dampak jadi snowball effect. Jadi sudah tidak menentukan lagi. 3.500 ini yang menentukan. Kalau 3.500 ke 6.000 pada akhir Desember itu sudah tidak menentukan. Indonesia sudah default. Nah, dari Desember bayangkan hanya 2 minggu, hanya 3 minggu dari 6.000 menjadi 16.000. Hanya 3 minggu. Hanya 2 minggu menjadi 15.000 dan menjadi 16.000. Ini sudah dampak snowball effect aja gitu. Udah nggak menentukan lagi. Yang menentukan itu adalah waktu di 3.000-nya itu. Kita bisa bertahan apa tidak gitu. Nah, itu waktu uang tidak masuk jadi kita sudah tidak bisa menahan dari capital outflow. Nah, kalau sekarang ini terjadi, kita punya fundamental, ini sekarang ini jauh lebih buruk. Kenapa jauh lebih buruk? Waktu tahun 97, itu tidak ada utang negara yang default. Tidak ada. Utang negara semuanya adalah melalui IGGI, ya, jadi multilateral, atau setelah itu menjadi dari CGI. Jadi tidak ada yang seperti SBN sekarang gitu. Sekarang SBN katanya Indonesia punya surat utang negara jangka panjang maturity, tetapi exposure untuk default adalah harian. Karena apa? Karena investor bisa menjual anytime. Bisa menjual di pasar modal, di pasar saham, pasar obligasi. Anytime dia bisa jual. Jadi untuk keluar 10 miliar, 15 miliar, itu sangat mudah sekali gitu. Itu membuat pressure. Nah itu. Jadi dulu yang tahun 97-98, yang default adalah swasta. Yang utang-utang swasta yang kemudian masuk ke BLBI, bank yang masalah gitu. Dia tidak bisa menjaga itu lalu itu. Nah, sekarang ini exposure-nya dua, swasta dan negara. Bahkan negara ini jauh lebih besar. Jadi ada 440 miliar sekitar gitu ya, 437 gitu. 440 miliar utang luar negeri Indonesia. Kalau keluar 3% saja, 3% dari 440 miliar itu sudah 13 miliar lebih. 13 miliar dolar, 3% keluar, ini berpotensi menghantam, kalau dia cepat ya, itu berpotensi membuat rupiah terdepresiasi paling sedikit 10%. Paling sedikit. Kalau 5% yang keluar, 20 miliar, 22 miliar, 20% ke atas. Karena kalau kita pelajari tahun 2014, 2015 yang keluar itu cuma sekitar 10%. Yang paling tinggi adalah 10 miliar, sorry. Yang paling tinggi adalah di 2018 yang keluar 18 miliar. Di 2020 dalam 1 bulan keluar 10 miliar, rupiah terdepresiasi 20%. Jadi ini kita yang mengingatkan kepada pemerintah, ya evaluasilah yang benar. Jangan kalau pengamat bicara lalu dikatakan menakut-nakuti masyarakat. Seperti Nouriel Roubini di Amerika, dia bicara begitu seolah-olah menakuti. Ini bukan masalah menakuti, masalahnya Anda evaluasi apakah yang disampaikannya pernah benar apa tidak gitu. Jadi saya rasa ya kita harus waspada demi Indonesia. Kita harus siap memberikan masukan apapun tanggapannya gitu. Saya rasa gitu. Terima kasih. Kita bermapakan aja Pak, ini jangan tanya jawab, nggak perlu tanya jawab. Mas, soalnya Mas ini kan mau pulang ya. Ya lanjut saja dulu ya. Oke, terima kasih Mas Antoni Budiawan. Tadi walaupun tidak menakut-nakuti, tapi apa yang Anda sampaikan membuat kita takut. jadi gimana dong? Karena angka-angkanya memang cukup menakutkan ya, dan seharusnya nanti mestinya kita eksplorasi lagi ya. Sebenarnya sayang beliau akan pergi, tapi ini salah satu ya. Oke, jam 2 jalan. Oke, masih jam 1 aman ya. Kita lanjutin nggak? Masih jam 2 jalan, masih 1 jam lagi ya beliau. Kenapa? Saya masih ada beberapa instrumen yang saya masukin, ada
Hah? Jadi sekarang Oh, mau menanyakan ke Mas Antoni? Pak Pudun dijawab. Mau tanya ke Pak Antoni? Ya udah, nggak apa-apa, kita kasih ya Pak ya. Oke, silakan. Kita kasih 15 menit ya. Silakan. Ya, tadi dikatakan dikatakan tadi kalau seandainya masih ada funder-funder investor luar pol, ya, ketika akan mengantisipasi daripada depresiasi tadi itu dan apa namanya kegoncangan keuangan itu. Nah, sekarang ini fenomena apa? Saya lihat di lapangan banyak sekali sekarang private jet dari Timur Tengah, dari Saudi mana-mana pada kesini semua. Mereka sudah tidak aman lagi menyimpan uang di Amerika dan di Eropa, sehingga sekarang itu larian ke sini. Cuma lagi mencari jalan keluar bagaimana cara mereka dananya bisa masuk di Indonesia agar supaya, dan karena kalau di negara lain kan resources kurang, di sini resources tambang-tambang banyak sekali proyek-proyek yang menjadi underland. Nah, kalau ini bisa masuk bisa difasilitasi, saya kira ini sesuatu yang bisa apa namanya memberikan daya tarik kita kepada goncangan keuangan ini. Saya kira mereka sudah tidak aman lagi dan akan digaku mereka di Amerika, uang-uang Timur Tengah itu, ROGI dan lain sebagainya banyak sekali masuk sekarang. Yang ngomong orang Indonesia ya, bukan orang Timur Tengah ya. Silakan. Ya, jadi gini, Pak Bib. Jadi yang harus kita lihat adalah secara institusional, bahwa perorangan mungkin ada mau investasi, mau mengalihkan uangnya, ya mungkin saja bisa. Tetapi apakah itu cukup untuk mengkompensasi capital outflow? Yang kalau kita bicara tadi 10 miliar, 15 miliar atau berapapun itu gitu. Nah ini, jadi FDI kita itu cuman setahun itu maksimum ya, foreign direct investment kita itu saat ini maksimum sekitar 20 sampai 25 miliar gitu. Itu setahun gitu. Itu seluruhnya gitu. Dan sampai saat ini itu kita punya foreign direct investment masuk terus segitu gitu. Total di dalam 10 tahun itu 242 miliar gitu. Tapi tidak bisa mengurangi atau mengkompensasikan capital outflow itu. Jadi bahwa opportunity itu ada saja, tetapi secara global kalau kita lihat bahwa setiap pihak menginginkan dia punya aset adalah lebih aman, dan kita belum melihat bahwa Indonesia bagaimana kalau benar-benar ini terjadi konflik berkepanjangan, kalau inflasi. Sekarang kita lihat bahan baku kita ini sudah tidak ada, beberapa bahan baku kita ini sudah kekurangan. Plastik sini sudah terjadi kenaikan 30-40% plastik. Jadi di sini disrupsi ini yang lebih mengkhawatirkan. Nah, Indonesia bahan baku itu masih tergantung dari Timur Tengah itu juga, dari LNG lah, dari turunannya gitu. Bahwa harapan itu ada, tetapi saya melihat secara global itu kita bisa terdampak lebih buruk. Demikian. Oke, satu lagi ya kalau ada yang mau tanya Mas Antoni Budiawan sebelum ya Mas April. Ini Pak di zaman Jokowi itu terjadi deindustrialisasi. Nah sekarang sudah 1,5 tahun, bagaimana? Masih terjadi itu karena kan industri penting untuk menampung tenaga kerja untuk itu. Iya, jadi kita ini sudah tersusul oleh Vietnam. Jadi pendapatan per kapita kita itu 5.083 US dollar pendapatan per kapita. Vietnam sudah 5.026, sudah menyamai. Lalu tingkat kemiskinan Vietnam untuk kriteria yang sama kita masih 68%. Vietnam kurang dari 20%. Vietnam sudah tidak ada kemiskinan ekstrim. Kita 5,4%. Nah, jadi ini adalah dampak dari deindustrialisasi. Nah, Vietnam melakukan industrialisasi.
Nah, sebetulnya saya ada grafik bagaimana waktu Pak Harto dia industrialisasi sektor manufakturnya kontribusinya sampai 20% lebih. Nah, kemudian kita sampai 27%. Tahun 2000 awal 2000 pasca reformasi itu turun sekarang ini 18%. Dampaknya ini luar biasa. Dampaknya adalah kepada pendapatan real masyarakat. Kita sekarang beralih ke sektor informal sebelum kita mencapai status negara maju. Nah, ini terjadi deindustrialisasi dini, premature deindustrialization. Nah, ini yang tadi. Jadi sekarang ini apakah sudah terjadi pembalikan apa belum? Belum. Jadi kalau kita lihat ini malah masih memperdalam. Contohnya itu lagi ini saya memberikan makalah saya, lagi ini Prof Din mengundang saya dengan para Madinah, saya narasumber di situ saya katakan, lalu situ dikaitkan dengan Asta Cita. Asta Cita ini di dalam makalah saya mengatakan malah berpotensi memperdalam kita punya deindustrialisasi. Misalnya MBG. MBG itu apa? MBG ini adalah bukan industrialisasi. MBG ini adalah kompensasi atau peralihan untuk konsumsi. Jadi ini konsumsi. Jadi tidak ada industrialisasinya gitu. Jadi dia berpotensi memperlemah. Nah, kenapa deindustrialisasi ini memperlemah? Deindustrialisasi kita beralih kepada sektor-sektor informal. Seperti kalau di Asta Cita ada kita mau memperkuat ekonomi daerah. Nah, itu semuanya non-ekspor semua kebanyakan. Mereka tidak bisa bersaing dengan ekspor. UMKM itu non-exportable, jadi not tradable. Kita cuma hidup di dalam diri kita sendiri, di dalam sini, tetapi kita tidak bisa meningkatkan ekspor kita. Ekspor kita dengan Vietnam sekarang ini kita cuma 60% dari Vietnam. Ekspor kita 60% dari Vietnam. Nah, padahal waktu di 2014 kita itu 1,3 kali lipat. Sekarang kita 0,6 kali lipat. Sampai sedemikian rupa hebatnya. Nah, Vietnam bisa berhasil begitu karena dia melakukan industrialisasi dari sekitar belasan persen itu, sekarang itu sudah menjadi 25% gitu. Nah, ini yang membuat itu. Jadi saya belum melihat bahwa sekarang ini ada industrialisasi, dan ini sebetulnya kunci. Kalau kita mau sejahtera, bukan hanya yang tadi MBG lah, yang lain itu sebetulnya permasalahan fiskal. Tidak permasalahan dari kita punya industri, meningkatkan kita punya daya saing industri. Ya. Oke, terima kasih Mas Antoni Budiawan. Saya kira Anda boleh melanjutkan duduk dulu, kan masih sampai pukul 14 ya. Nanti kalau siapa tahu ada susulan time boy. Sekarang kita tadi kan kita bicaranya ada dari sisi ekonomi ya. Tapi sebenarnya yang paling menarik buat kita itu kalau sekarang lihat ini adalah semacam public distrust yang saya kira yang sekarang ini luar biasa meluas ya di kalangan masyarakat. Benarkah seperti itu? Saya jujur kalau membaca tweetnya Manusia Merdeka Said Didu, saya bilang kok jelek amat Presiden Prabowo, kayaknya nggak sejelek itu. Kelihatannya ada sirik banget aja Manusia Merdeka Said Didu gitu ya. Atau kita dengar dulu aja Pak ya, dia lihat ya. Apa coba enggak gini. Anda mesti mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan Anda yang kita buat, yang Anda buat tiap hari dulu untuk menjelaskan apa yang terjadi. Oh, Bang Laude dulu. Ya, oke. Silakan nanti baru. Tapi sebenarnya harusnya Bang Laude dulu baru dijawab ya kan? Apa? Oh, politik, enggak? Iya. Apa? Ekonomi. Oh, oke, tentu. Kalau apa? Kalau kita diminta nasibnya Bang Said apa Laude ini kita dibilangin ordal, di sana dibilangin orang luar. Silakan kalau gitu Bang Laude dulu ya. Silakan Bang Laude. Tapi ya nggak usah, Cina itu urusannya terlalu mikro, jangan. Kita ngomongin ya. Ya,
Silakan Bang Laude, Anda mesti menjelaskan apa sebenarnya terjadi dengan pemerintahan. Mbak Putih, lihat Mbak lewat dulu. Nah, biar lewat dulu. Ya. Coba Anda menjelaskan dulu ya, Bang Laude. Soal Cina nanti urusannya sama Habib aja. Baik, terima kasih. Ini kali, ini ya. Pilih aja deh mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan ini. Indonesia ini dalam pertatunan global tidak dihitung. Kita ini nggak dihitung. Oleh karena itu memahami Indonesia, nampaknya kita harus mulai dari global. Karena Indonesia pernah yang terjadi sama dengan Iran sekarang ini pada abad pertengahan yang namanya spicy rice. Masih ingat tuh? Zaman perlombaan rempah-rempah. Indonesia dikadali untuk merebut Pulau Rune di itu 6.000 orang dibunuh untuk mendapatkan konsesi pala cengkeh itu, dan belum di tempat yang lain. Jadi kita udah lewati zaman. Saya udah pelajari mendalam, dan kemudian pertempuran di Indonesia ini negara-negara itu Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda. Itu terjadi karena hegemoni yang dilakukan oleh Ottoman Empire yang memblok perdagangan itu harus melalui dia ke Venesia. Maka mereka mencari jalan keluar, dan itu bersamaan dengan jatuhnya Andalusia. Itu dari situ. Maka kemudian mereka mencari jalan keluar, Tanjung Harapan, masuk ke Filipina, masuk ke Maluku. Yang datang pertama Spanyol. Ya, di situ berhadapan dengan sultan-sultan regional, Sultan Babula, sultan-sultan yang ada di Maluku, ada yang kemudian ada yang dari dari barat. Yang dari barat, Dalpukerek yang datang. Dia sebetulnya ingin mengira bahwa rempah-rempah itu dari India. Sampai di India, ternyata India broker. Dia cari sumbernya, masuk ke Malaysia, dibantu oleh orang Indonesia supaya dia bisa masuk, bertemu dengan kerajaan. Pada saat itu adalah kerajaan Demak. Jadi Indonesia sudah ngalami ini, cuma kita tidak baca lagi itu cerita. Aku baca. Ini bukan hal yang baru buat Indonesia, walaupun tidak dihitung. Jadi Indonesia dihitung dalam perspektif komoditi. Sekarang juga akan sama. Kita tidak pernah dihitung sebagai Indonesia sebagai negara. Karena Indonesia sebagai negara sudah terbentuk, tapi menurut versi juru bicara Gus Dur, Indonesia sebagai peradaban belum terbentuk. Ini pertempuran peradaban. Belum kita ini dari segi peradaban. Kalau kita ingin meminjam apa yang dikemukakan oleh Cak Nur, peradaban Indonesia itu adalah puncak-puncak peradaban daerah yang dipersatukan, dan itu belum terbentuk. Oleh karena itu politik kita, politik lokal, yang menguasai cuma 4 aja. Mereka yang sudah membangun lebih dulu, yaitu yang paling adalah Soekarno, lahirlah PDIP. Berikutnya kemudian lahir juga adalah partainya Bu Nur Hayati di bawah pimpinan SB, itu juga kan pribadi. Yang ketiga, ya tentu Gerindra juga mencoba itu. Juga yang lain-lain melakukan itu. Jokowi ingin juga membangun itu. Baru sampai di situ Indonesia ini. Nah, memahami konteks seperti ini, mungkin ada baiknya kita membaca kembali lembaran-lembaran sejarah masa lalu, dan ke depan itu masih itu yang akan bergerak di Indonesia. Nah, dalam konteks ini barangkali kita memahami sulitnya menjadi pemimpin hari ini di Indonesia. Kita harus shifting dari ideologi yang pro kapitalis yang oleh kita ini menganggap
itu tidak didukung oleh pasal 5 sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi keadilan sosial bagi kelompok orang kaya saja, yang tidak memperhatikan tentang gap antara kota dan desa, kemiskinan, itu tidak. Presiden Prabowo kemudian muncul dengan ideologinya sendiri, yang belum tentu kita bisa pahami. Ideologinya menurut gurunya yang dia kemukakan sendiri. Gurunya ada 3. Saya kemukakan ini karena saya dengar langsung. Guru saya itu ada 3 orang politik. Pertama ayahnya. Sebelum meninggal dia dipanggil bahwa untuk menjadi pemimpin itu tugasnya bekerja untuk rakyat. Itu yang dia pegang. Kedua, mantan gubernur Jawa Timur yang dari anak Madura, siapa itu? M. Nur. Dia bilang tugas pemimpin adalah bekerja untuk rakyat, nggak lebih dari itu. Dia ingat itu. Dan ketiga, gurunya adalah gubernur dari NTT, Ben Boy. Dia bilang bahwa kalau kau jadi presiden, membela rakyat itu pakai rasional, jangan emosional. That's it. Nah, 3 guru politik ini kemudian diterjemahkan di dalam perspektif dia bahwa harus kita mulai dari ekonomi. Ekonomi yang dia bangun adalah ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 original. Ingat tuh, panjang itu maknanya. Yang asli seperti apa? Bahwa tanah dan seluruh kekayaan yang ada ini dikuasai oleh negara, bukan dimiliki ya. Dikuasai, beda dengan dimiliki, dikuasai. Dimiliki oleh negara untuk kesejahteraan sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia. Itulah basis ideologinya. Saya ingin mengatakan ini walaupun ini kelihatannya ini sudah kita dengar, tapi konteksnya agak berbeda. Nah, dalam konteks ini pengalaman dia sebagai militer yang menurut Said Didu, ini menurut Said Didu ini, saya kutip aja, manusia merdeka hanya 3 jenderal yang naik pangkat itu melalui prestasi. Nanti Said Didu menjelaskan ini dimaksud itu siapa. Siapa aja tuh? Tanya Pak Said Didu, karena dia yang mendengarkan. Tapi salah satunya ya memang Prabowo. Menurut Said Didu ya, ini referensinya nanti dari mana dia dengar itu terserah. Tentu ada gurunya. Ya, gurunya itu adalah sahabat saya dekat. Saya tahu itu. Sahabatku yang lama kali. Namanya Yunus Yosfia. Nah, itu aja saya. Berikutnya nanti urusan Pak Said Didu lagi. Nah, untuk kemudian menjadi presiden itu ternyata tidak mudah. Ibu Nur Hayati pernah di samping presiden selama 10 tahun. Bagaimana sulit mengambil keputusan. Apa yang kita mau dan tekanan politik, kita harus kompromi. Nah, yang terjadi sekarang dalam perspektif dari kajian-kajian yang kita lakukan di BA Center. BA Center itu singkatan dari Bina Astacita Center. Nampaknya Astacita tidak lagi menjadi pedoman. Padahal janjinya itu. Yang terjadi adalah ideologis. Pembangunan berbasis ideologis harus kompromi dengan parlemen. Nggak bisa enggak. Itulah yang kita hadapi. Dan itu yang terjadi hari ini. Karena rakyat nampaknya tidak percaya parlemen. Kemudian yang terjadi sekarang ini, seorang penulis dari Jepang itu kalau nggak salah Fukuyama ya, menulis Distrust Society, betul ya? Pemerintah tidak percaya rakyat, rakyat tidak percaya pemerintah. Itu yang terjadi sekarang ini.
Tapi ini harus dicari jalan keluarnya. Nah, dalam konteks seperti ini, Prabowo itu percaya betul. Kalau saya dengar, karena dalam salah satu dia melatih beberapa kadernya itu banyak sekali. Dia mengatakan bahwa dia yakin akan ada perang. Waktu itu belum terjadi. Dan Indonesia harus disiapkan menghadapi itu. Nah, kalau ada perang, maka yang harus pertama-tama kita yakin pangan harus tersedia, energi harus tersedia, air harus tersedia, kesehatan harus tersedia, dan kemudian pendidikan harus tersedia. Itu aja. Yang lain-lain itu kompromi. Kalau ini dia nggak mau kompromi. Nah, keyakinan yang dilakukan, yang saya amati, saya lihat bahwa dia berpikir Indonesia tahun emas. Yang dia takutkan atau yang dikhawatirkan adalah jumlah orang yang stunting dan miskin, yang IQ-nya itu rendah, berdasarkan data. Tentunya datanya ditentukan oleh BPS, Berita Pendidikan. Kalau anak hari ini dari nol, katakanlah umur SD 20 tahun memimpin Indonesia, dan nah itu dia pertanyaannya, semua bekas stunting, Indonesia ada masalah besar. Masalah besarnya adalah kita tidak mungkin bisa bersaing dan kita akan dijajah. Itulah basis pendidikan. Oleh karena itu bagi pemerintah ini, MBG walaupun mendapat kritik itu emas. Nah, itu yang saya lihat. Nah, dalam konteks sekarang sudah terjadi perang. Sekali lagi referensinya saya Didu. Indonesia diuntungkan karena ekonomi kita ekonomi komoditi. Biarkan saya Didu yang bicara itu, yang saya. Tetapi dari perkembangan saya mengamati ini, dunia peradaban ini lama. Ini menjadi bagian dari pengamatan saya sejak saya kecil. Nah, kebetulan pada waktu saya sekolah di Amerika, saya ke sana itu pada tahun 1983, ada dua program yang saya sukai oleh ABC News, yaitu 2020. Program itu satu lagi Pentagon, yang dipimpin di bawah oleh John McCarthy, selalu melihat bagaimana Pentagon merancang dunia ini supaya hegemoni Amerika tetap tidak boleh runtuh. Dan 2020 salah satu diskusi yang menarik yang dilakukan pada tahun 1987 dilakukan oleh Barbara Walter dalam program 2020. Waktu itu Donald Trump usianya baru 41 tahun. Dia mengemukakan bahwa topiknya pada saat itu adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran. Wawancara dilakukan dalam helikopter pribadi Donald Trump, dan kutipan yang paling berkesan dan hari ini itu yang dilakukan dalam program dia America First. Dia kemukakan, quote, lain kali Iran menyerang negara kita, USA, menyerang negara ini, yaitu USA, masuklah, maka itu rebutlah Iran duluan. Karena instalasi minyak besar mereka itu maksudnya adalah rebut Selat Hormuz, dan di sanalah kita kemudian bayar utang-utang kita. Usianya pada saat itu baru 41 tahun. Ketika dia jadi presiden, itu cita-cita dia, itulah American First. Nah, dalam konteks itu, ketika dia jadi presiden, inti dari itu ternyata bergeser bahwa kekuatan besar ternyata Cina, bukan Iran. Tetapi tanpa Iran, yang lain-lain nggak bisa maju. Maka dia tentukan bahwa yang harus dia rebut pertama Panama Canal, karena di sana Cina sudah menguasai. Kedua Venezuela yang kemarin dilakukan. Ketiga Iran. Sudah itu Greenland. Sudah itu Kuba. Sudah itu Cina. Saya catat.
Jadi apa yang terjadi sekarang itu memang planning dia lama. Tujuannya adalah menjaga dolar itu tetap kuat. Adanya BRIC dan di Amerika Latin yang paling disegani adalah Brazil. Brazil itu salah satu yang kerok yang tidak, karena dia mendirikan bank dengan diversifikasi dolar. Dolar ini yang tadinya dari emas, kemudian kertas, bergeser menjadi petrodolar. Itu terjadi waktu John Kuiper dulu tahun 1972. Dia terbang, Nixon terbang ke Saudi Arabia, dan dia meminta kepada Raja Faisal supaya seluruh minyak itu harus dibayar pakai dolar, sebagai gantinya Amerika akan menjaga keamanan mereka. Itu yang terjadi. Petrodolar bergeser jadi utang-utang Amerika. Tentu Pak Anton nanti yang akan jelaskan berapa utang mereka. Mereka udah kolaps secara keuangan. Tetapi dengan masuknya itu petrodolar dan disetujui, itulah yang kemudian dia jaga hegemoni ini. Dengan kejadian Iran sekarang ini, dan kemudian dia lihat bahwa tantangan besar sekarang ini bukan Iran. Iran itu cuma batu loncatan. Yang akan dihadapi adalah Cina. Cina muncul sebagai peradaban baru karena dari 10 perguruan tinggi terbaik, 9 dari Cina, Amerika, bukan lagi Eropa, yang lulus cuma Harvard 1. Jumlah R&D, paten yang dibijakannya sekarang Indonesia masuk kepada STEM, Science, Technology, Engineering, dan Matematik, 150 per tahun itu dari universitas di Cina. Amerika hanya 2, Eropa cuma 1. Jadi dalam konteks ini, Cina adalah rising star karena riset dan developmentnya, kemudian manufacturing yang dia miliki, kemudian trading dan finance. Itu yang saya hadir kemarin di finance. Cina sudah menentukan bahwa pusat keuangan dunia ada di Cina. Nanti saya beritahukan apa statement presidennya. Nah, kemudian dia masuk kepada energi terbarukan. Nah, pandangan Cina di 2026 ke depan tentang dunia global adalah Cina dirancang menjadi kapal induk langit. Bisa lepas 88 jet simulator ya. Simulator dan rudal hipersonik dengan menggunakan Baidu dan beberapa yang lain. Dan dia menguasai intelijen ruang angkasa. Jadi pergeseran sekarang di satelit. Pertanyaannya, saya datang kemarin dari Cina, Indonesia tidak menggantungkan lagi beli alatnya, enggak, harus kita punya pabrik satelit sendiri, peluncurannya di Biak, dan kita harus mandiri di bidang itu. Persoalan dunia dan kelautan sudah selesai, pertempuran ekonomi ada di udara. Karena nilai ekonomi udara sekarang itu besar sekali. Saya sendiri terlibat dalam konteks itu, maka kita bisa mendapat 141 triliun per tahun di luar APBN. Hanya memberi pajak saja pesawat terbang dunia yang lewat Indonesia. Kita pajaknya selama 20 tahun tidak naik 0,62 sen. Sementara yang lain, Thailand udah naik 1,2, dan yang menerima keuntungan ini udara kita itu adalah Singapura. Orang itu saya diberitahu, dan saya bersyukur dengan tim yang saya bawa 2-3 orang. Orang pertama Indonesia yang masuk di R&D-nya Baidu. Yang lain beli, aku masuk di dalam. Dikasih lihat bagaimana itu bermain. Jadi saya mengerti. Nah, inilah barangkali beberapa hal pokok yang kita ingin lihat, tetapi ambisi Cina tentang memasuki era baru ini, yaitu di finance, di keuangan. Nah, dalam konteks keuangan ini adalah yang menarik, dia mengatakan ya, rapat yang saya hadiri kemarin itu adalah the international financial system in the important transitional period, dan sekarang ini semua orang masuk ke dolar, emas.
lari ambil emas, kemudian ras untuk mengurangi pemilikan dolarnya dan mengambil mata uang lain untuk alat tukar, dan kemudian mereka melakukan ras diversifikasi karansinya, dan RMB sekarang nomor 2. Yang menarik adalah dalam perspektif Cina, Indonesia ekonominya kuat. Dalam perspektif finance nomor 1 dolar, tapi dolar udah tinggal 80% dari 100. Kemudian RMB nomor 2, nomor 3 itu adalah Uni Eropa, udah kalah. Nomor 4 Jepang. Indonesia masuk nomor 7. Jadi akibat dari perang ini Indonesia positif. Dalam perspektif Cina, tapi dalam perspektif Indonesia belum tentu. Itu yang terjadi sekarang ini, data-data yang saya miliki, dan itu dilakukan. Dan kemudian saya dibisiki, sudah saatnya Indonesia mandiri di dunia angkasa sana, karena ekonomi ada di situ. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Laude, luar biasa perspektifnya ya. Satu hal yang saya ingatkan bahwa perbincangan kita ini direkam ya, bahkan ada yang live ya, ada ya. Jadi semua yang bicara mesti paham bahwa ini, jadi nggak ada yang protes-protes lagi nanti bahwa itu proses. Ini ada yang menyiarkan langsung dan akan yes, tidak ada, jadi tidak ada istilah off the record apa? Pak TB masa ya. Tadi Pak Profesor Hafid Abbas ingin menanggapi sedikit ya tentang yang disampaikan oleh Pak ya, silakan maju aja, nggak apa-apa lah, sekalian aja yang baik. Nanti setelah itu saya minta Profesor TB nanti ya, masa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah makan enak di pendoponya Pak Gen, kayaknya paling enak tidur ya Pak Gen. Begini Pak Gen, ini situasi negara ini dalam keadaan emergency, jadi harus ada pikiran-pikiran besar kita untuk kita bisa selamat. Dalam kaitan ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan setelah dengar orasi dari Prof. Laude dan Prof. Antoni. Pertama, pada tahun 1935 Italia mencaplok Tanzania, dengan mudah mengalahkan Tanzania karena pemimpin-pemimpin jenderal-jenderal Tanzania banyak berkhianat pada negaranya, dan dia tergoda dengan pasukan dari Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini itu tahun 1935. Jadi setelah Italia resmi menguasai Tanzania, sebagai ucapan terima kasih dari Italia, meminta semua orang-orang yang tadi berjasa baik sehingga Italia bisa menguasai satu negara besar di Afrika Selatan ini, diajak naik pesawat terbang di atas laut Mediterania. Luar biasa kebahagiaan para petinggi-petinggi Tanzania karena dihargai untuk naik bersama Benito Mussolini dan para jenderal-jenderal Italia. Lalu di atas laut Mediterania, lalu Mussolini minta Panglima perang Italia, semua orang-orang Tanzania ini dibuang ke laut satu persatu dan jangan pakai parasut. Kagetlah Panglima Italia, Tuan Benito Mussolini, kenapa Anda sekejam itu? Bukankah mereka ini ada orang-orang baik? Kita selalu bersama-sama dengan mereka dalam suka dan duka. Kenapa tiba-tiba harus dibuang ke laut satu persatu? Dia kan yang berjasa sehingga kita bisa menguasai negaranya. Dia bilang iya, karena ini adalah pengkhianat. Sekali orang itu pengkhianat, jangan pernah percaya lagi seumur hidupnya. Jadi kalau ada orang yang suka mengkhianat, Pak Jenderal, kata Benito Mussolini, lebih baik dibuang ke laut satu persatu, kata dia. Jadi saya kira itu pesan moral yang luar biasa. Nah, saya melihat kalau teori Benito Mussolini dipakai untuk menyelamatkan Indonesia, kelihatannya banyak yang harus dibuang ke laut, Pak Jenderal. Terutama yang pindah-pindah partai
Dia hari ini bergabung dengan kelompok A, sesudah itu besoknya bergabung lagi. Kalau dalam bahasa era Marcos itu amplop ideology, dia bergantung pada ideologi amplopnya gitu kan. Jadi dia mudah dia berkhianat gitu. Mudah-mudahan banyak yang tobat ya Pak Jendra. Kalau ini mereka bertobat bisa bergabung dengan kami. Tapi setelah bergabung kami jangan berkhianat lagi. Gitu ya, saya kira itu. Ya. Nah yang kedua gini, saya itu ada pekerjaan. Waktu saya wakil rektor di akademik zaman Pak Harto di Universitas Negeri Jakarta 96 sampai 99. Ada teman diskusi saya Pak Jendra, yang baru saja 28 kemarin beliau berpulang, namanya Yuwono Sudarsono. Saya teman main email, sedikit-sedikit diskusi lagi. Ada 3 pesan beliau ke saya. Ini mudah-mudahan jangan ini tanda akan ada satu rezim akan tumbang ya. Ya karena berkhianat ya Pak Jendra. Gini, Yono bilang masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini pada emailnya pertama pada saya. Waktu itu beliau Menteri P dan K. Dia disebut senjang pengetahuan. Itu jauh lebih berbahaya, Prof. Antoni, dibanding kesenjangan finansial pusat daerah atau kesenjangan ekonomi daerah. Senjang pengetahuan, knowledge gap. Nah kalau kita lihat tulisan Yono itu yang saya tulis di berbagai media, kata Yono. Mengapa? Karena ini sumber dari semua malapetaka yang terjadi di Republik ini. Saya lihat sekitar 5.000 perguruan tinggi di tanah air. Kalau dilihat 3 perguruan tinggi yang terbaik, unggul, berkualitas nasional, regional, dan global, di antara 516 kabupaten kota itu hanya ada di 2 tempat di luar Jawa. Jadi 99,9% semua kekuatan intelektual ini berpusat di Jawa. Ini ada ketua, wakil ketua DPD RI ini ya. Ya mari Pak Tamsil itu. Kita ini supaya Indonesia ini tidak bubar ini ya, di Pak Tamsil juga nanti kita harus dengar. Ayo Bang. Ya. Mari. Jadi itu satu. Ini mungkin perlu kami bersuara. Bagaimana senjang pengetahuan ini dapat teratasi? Karena ini berbahaya sekali. Dan saya kira kalau terjadi disintegrasi, mungkin penyebabnya ini. Mungkin penyebabnya ini. 86% lulusan SD, SMP di Papua itu masih belum bisa membaca menulis. Itu di kabupaten-kabupaten pegunungan. Berbahaya sekali. Indonesia ini raksasa, mungkin kita perlu pikirkan ini persoalan pertama ini. Persoalan kedua, kata Yuwono, adalah senjang generasi gitu. Karena tabungan proklamasi yang melekat di dada generasi tua itu semakin hari semakin menipis. Itu kata Pak Yon. Ya mungkin karena banyak mengkhianati itu Pak Jenderal ya. Jadi seperti Benito Mussolini dibuang satu-satu. Dulu partai A, pindah lagi partai B, dulu di kelompok A, pindah lagi ke partai B. Nah itu mungkin juga satu ciri seperti yang dirisaukan oleh Yuwono. Bahwa ideologi untuk kebaikan itu pudar ketika amplop berada di genggamannya gitu ya. Yang ketiga kata Yuwono, kita belum menemukan satu formula mempertemukan secara sejuk harmonis antar konteks lokal, nilai-nilai di daerah di Papua, di Maluku, di seluruh pelosok negeri ini dapat menyatu dengan nilai-nilai acuan kebangsaan di era proklamasi, dan juga sesuai dengan nilai-nilai regional yang
Sebentar lagi kita akan menyatu di single community of nation within ASEAN, seperti halnya Uni Eropa. Tapi ada lagi kerisauan Yuwono, kita tidak mampu align with the globalizations. Nah, disitulah Yuwono menyebut bahwa sekolah itu harus menjadi pialang budaya, menjadi jendela anak desa melihat kehidupan anak kota, melihat kehidupan di bangsa-bangsa lain, dan dia bisa meneropon kehidupan global tanpa batas. Pendidikan kita kini berada pada situasi yang betul-betul tanpa arah, pendidikan tanpa pendidikan. Satu duka cita yang dalam, Pak Juta. SDM kita seperti kata Benito Mussolini, lahir manusia-manusia berkhianat. Dan terakhir pesan Yuwono, sebelum dia dipercaya menjadi Menteri Pertahanan, saya masih menerima hari-hari terakhir beliau di Menteri PDK. Dia bilang perlu kita pikirkan nasib guru. Boleh nggak guru-guru itu diberi kredit khusus supaya dia bisa beli rumah, anak-anaknya bisa diberi beasiswa, dan harus ada badan nasional yang independen untuk melihat kesejahteraan guru. Hari ini masih banyak guru honorer gajinya 200.000 sebulan, 500.000 sebulan. Negara belum hadir di sini, Pak. Guru 5 juta ini di pundaknya akan mengantar kebesaran negeri ini. Mungkin apa yang dirisaukan Yuwono Sudarsono yang baru saja berpulang beberapa hari kemarin perlu menjadi renungan kita, dan perlu juga menjadi renungan bagaimana Benito Mussolini membuang satu-satu ke laut mereka yang pengkhianat itu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak curiga ini dengan Profesor Hafid soal pengkhianatan tadi diulang-ulang berkali-kali ya. Mudah-mudahan di antara kita nggak ada yang berkhianat ya. Tapi coba nggak, dari tadi kan manusia merdeka diminta bicara tadi sebenarnya ya. Kita menjelasin tuh kan tuh di kan semua fokus, tapi coba Anda jelasin dulu lah, karena apakah ini bentuk pengkhianatan juga begitu? Ini setelah ketemu Pak Prabowo, bukannya malah jadi pendukung Pak Prabowo, sekarang tiap hari ininya kecam Pak Prabowo terus, walaupun cuma nyindir-nyindir. Ya, kutip ya. Ya silakan Bang Said itu coba jelasin. Ya. Mumpung ada Bang Laude. Ya. Oke. Tadi dua profesor membawa kita menerawang jauh tentang kebudayaan, tentang apa. Sementara masalah ada di kaki, bukan di sono, di kaki kita. Ya, saya menyatakan begini. Kami dulu didirikan karena kita was-was terhadap pembelokan yang dilakukan Jokowi. Pertanyaan sekarang, apakah pembelokan itu makin jauh atau tidak? Kalau dulu kadar perjuangan kami itu 5, sekarang 7 atau 3? Atau 1. Kalau makin baik turun dong. Ya kan? Ya mari kita membumi. Enggak, kalau makin jelek maka semangat perjuangan kami harus naik. Yang kira-kira. Nah, itu yang kita hadapi. Saya tidak ini lagi kebudayaan. Mau makan kebudayaan kalau negara udah bubar. Saya menganggap persoalan kita, pertanyaan kita sekarang semua, kami ini kadar perjuangannya dinaikkan atau diturunkan. Kalau bangsa, kita dulu berkumpul, namanya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Apakah sekarang Indonesia makin selamat atau tidak makin selamat? Kalau makin selamat, kita kendor, kita bubar sekarang, karena udah selamat. Oke, tapi kalau makin bahaya, kita harus makin semangat menyelamatkan Indonesia. Itu saya pikir pertanyaan yang perlu kita jawab. Oke, bukan Mussolini, bukan apa, ya. Ya. Terlalu jauh, Bu. Masalahnya dibahas di sana, masalah di depan rumah, gitu loh. Nah, sekarang masalah di mana? Di Hambalang, agak dekat dari sini. Yang bisa menyelesaikan masalah dekat dari sini. Dekat sekali dari sini. Kita berharap yang dekat dari sini itu memperbaiki. Nah, sekarang
Ya saya menyatakan, dulu saya selalu menyatakan, saya menghargai niat Presiden Prabowo, tapi frustrasi melihat caranya. Tapi sekarang, kalau saya mikir-mikir, lama-lama kita jadi gila memikirkan caranya ini. Ya, karena yang saya begini, saya tadi menulis, kenapa Iran maju? Karena satu, dia punya sejarah bangsa yang besar. Oke. Yang kedua, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia punya patriotisme. Yang keempat, dia punya nasionalisme. Yang kelima adalah dia pemimpinnya dipilih bukan karena oligarki. Dan ya, karena uang. Dan dipilih oleh, itulah Iran. Kita punya, tapi semua sudah dijual. Kalau Bung Heru menyatakan, Pak Presiden Prabowo sudah menyatakan, saya punya nasionalisme, saya punya patriotisme. Maaf, kok sama Presiden? Ya kan? Ya, itu yang saya tunggu. Kok semakin menjauh dari kata-kata patriotisme dan nasionalisme itu. Itu yang bikin, loh kok kayak begini. Nah, itu persoalannya. Pertanyaannya, apakah memang Pak Prabowo sudah meninggalkan pidatonya atau dirusak oleh sekelilingnya? Mari kita bicara membumi, jangan terlalu jauh dulu. Sekitar Hambalang aja lah kita bicarakan. Nggak selesai masalah kalau Bapak terlalu jauh mengawang-awang, nggak bakal selesai. Persoalannya di Hambalang kok, dibahasnya di mana gitu. Nah, ya. Kalau Pak Bulaude tadi, saya berharap ada informasi dari dalam, tapi ternyata merawang juga jauh. Saya nggak tahu, nggak berani lagi bicara atau nggak dapat lagi informasi, kan kita nggak tahu. Siapa tahu Pak Laude juga udah tersingkir dari lingkaran sana. Kita nggak tahu. Nah, jadi sekarang kita petakan apakah banyak serang menyatakan, saya selalu berdoa, ya Allah kembalikan Prabowo ke aslinya, yang punya patriotisme, punya nasionalisme. Tapi orang lain bilang, yang sekarang inilah yang aslinya. Nah, jadi saya menjadi bingung. Saya berharap balik ke aslinya, orang lain bilang, yang ini yang aslinya. Saya sampai tadi Bung Laude katakan, untuk mengetahui Pak Prabowo itu saya datang cari Yunus Sofia, komandannya waktu di tim-tim, untuk mendengarkan langsung apa sebenarnya. Karena saya ingin menyatakan, yang menentukan bangsa ini maju tidak bubar dan lain adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo. Clear? Ya, clear. Nah, kita berharap, dan saya bilang, saya ingin cerita di kampung saya dulu tuh namanya cerita Lacundeken dan Laboro. Cundeke itu orang yang suka ngeyel terus, tapi nggak punya apa-apa. Laboro itu orang yang paling sombong. Paling sombong. Nah, ini Lacundeke ini selalu dianggap kau cuma pengganggu negeri kampung ini oleh Laboro ini, yang sombong ini, yang sok tahu ini. Nah, sok tahu ini seakan-akan dia tahu semua. Padahal Lacundeke ini jauh lebih tahu karena dia bergaul di bawah. Tapi dianggap terus Lacundeke ini, kau pengkhianat aja kau Cundeke. Dianggap terus pengkhianat oleh Laboro ini. Laboro ini orang paling sombong itu, sok tahu. Nah, jangan sampai cerita Lacundeke dan Laboro ini terjadi di Indonesia gitu. Sudah. Hah? Enggak, di kampung saya Pak, masih Indonesia kecil Pak, bukan di sana Pak. Hah? Uang laut. Persoalannya, nah, jadi sekarang beginilah. Saya katakan kita fokus. Apakah Presiden Prabowo ingin memperbaiki negerinya atau tidak? Itu clear. Karena sistem politik kita menyatakan demikian. Janganlah mengharap ketua partai, enggak lah. Nah, mereka lebih habis waktunya mikirin anak-anaknya daripada mikirin negara. Enggak lah. Kita yang harus memikirkan negara ini, dan kita berharap Prabowo. Tapi sampai kapan itu problemnya? Dulu kita menyatakan
Awal-awal kita nunggu sampai pembentuk ke kabinet. Toto pembentukan kabinet amburadul. Ya, kita menyatakan lagi tunggu 3 bulan akan ada perubahan. Tidak juga terjadi. Setahun tidak juga. Sekarang udah mendekati 2 tahun, makin sepertinya makin jauh dari patriotisme, nasionalisme. Dan harusnya menurut saya kasus Iran itu menyadarkan kembali Presiden Prabowo bahwa memang patriotisme dan nasionalisme yang bikin bisa negara maju, tidak ada yang lain. Kalau dia sudah membuang itu, maka sebenarnya dia sudah mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu pembubaran. Kalau dia membuang patriotisme dan nasionalisme. Nah, itu faktanya. Sekarang kita melihatlah di sekitarnya ada, apakah ada patriotisme dan nasionalisme? Ya, coba saya nggak melihat. Karena semua orang yang punya patriotisme, yang punya nasionalisme itu seakan-akan adalah musuh antek asing. Ya, sedikit berbeda, antek asing akan ditertibkan. Ini, nah, jadi saya menyatakan, mari kita fokus, Pak. Mari kita fokus. Sekali Pak Prabowo, bingung juga saya sekarang ngomongnya itu. Kalau kembali ke aslinya, siapa tuh benar yang aslinya sekarang gitu kan? Oke dah, kembali kepada dia yang dia tulis. Kalau memang dia tulis itu buku Paradoks Indonesia gitu kan, kembali kepada itu, atau kembali mengingat mertuanya dan bapaknya yang dia perjuangkan, Pak Harto, dan perjuangkan ayahnya. Nah, siapa tahu beliau kalau dia melakukan itu saja, 2 contoh dari Pak Harto dan Pak bapaknya sendiri, saya pikir negara ini sama. Janganlah percaya sama bocil-bocil itu. Ya, udahlah. Bukan kita yang memaksakan, itu butuh pengalaman, butuh jaringan yang kuat, baru kita bisa mengambil bahwa ini adalah benar. Jadi saya menyatakan, Pak Gatot, sekarang kita harus bertanya, apakah kadar perjuangan kami dinaikkan atau diturunkan? Kalau saya menyatakan sepertinya harus dinaikkan. Ya. Kenapa? Rakyat coba periode pertama Jokowi, meme-meme yang tanda kutip melecehkan presiden itu tidak ada. Baru periode kedua baru muncul. Artinya sekarang meme-meme yang mengeritik dengan keras ke Presiden Prabowo itu menyebar di mana-mana baru 1 tahun. Artinya Presiden Prabowo harus waspada bahwa sebenarnya, ya udahlah. Sebenarnya rakyat Indonesia sudah sangat resah melihat tidak ada harapan ke depan. Dan kelihatannya simbol yang paling nyata kita lihat, duta besar Iran datang ke Jokowi, bukan datang ke Prabowo. Setelah dia datang ke Pak JK, dia datang ke ke Megawati. Habis itu datang ke Jokowi, nggak datang ke. Itu adalah sinyal bagi Bapak Menlu Sugiono, itu sinyal dunia bahwa semakin dijauhi. Itu sinyal, karena dia memilih seorang duta besar, jabatan resmi negara, memilih berhubungan dengan orang luar pemerintahan daripada pemerintahan. Itu ya saya nggak tahu, siapa tahu nanti duta besar Amerika juga begitu jadinya, melimpir kemana-mana, bukan ke pusat kekuasaan. Nah, ini kita harus pertanyakan, ada apa ini? Dan tidak mungkin Bu Nur Hayati paham tentang internasional, tidak mungkin seorang duta besar melakukan itu tanpa sinyal, nggak mungkin. Jadi tidak mungkin, itu pasti adalah sinyal internasional. Lakukan ini di Indonesia sebagai simbol bahwa kami memang berbeda dan kami berjuang melawan Amerika. Itu pasti simbol. Nah, karena nggak mungkin itu kebetulan. Nah, ini harus butuh sensitivitas politik di dalam sekitar Hambalang. Ini berapa kilometer dari, kalau siapa tahu habis ini kita langsung diundang ke Hambalang kan. Oke, saya pikir itu saja. Saya berharap mari kita fokus, persoalan hanya bisa diselesaikan apabila Hambalang membaik.
Oke, kita bahas itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya? Lewat saya dulu ya, Ya. kamu tanya ya. Baik-baik. Tadi saya udah mengingatkan, kalau Mas Antoni mau jalan, oke silakan. Oke Mas. Ya. Oke, ya Mas Antoni langsung saja saya duduk karena ini ada yang siaran langsung. Silakan duduk dulu sebentar nanti kalau ini dipanggil. Jadi saya tadi sudah mengingatkan bahwa ini ada yang siaran live dan tidak ada yang off the record. Jadi kalau ada yang terus bicara itu isi di luar tanggung jawab yang menyiarkan. Gitu ya. Itu semacam disclaimer ya. Tapi saya kira nanti kan kita akan mendengar juga dari, karena ini harapan-harapan kepada Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ya, kan kita akan mendengar nanti Pak Gatot bagaimana responnya terhadap pernyataan-pernyataan beberapa teman ini. Tapi sebelum ke Pak Gatot ya Pak Gatot, langsung kita Pak dari politik Pak Masa ya, Pak TB Masa, TB Masa ya, ya. Oke, perintahnya habis itu Pak TB Ubed ya, atau langsung Pak Gatot? Oke, ya dari menutup Pak TB Masa silakan. Ya, Profesor TB Masa lihatnya dari sisi politik ya, tapi tadi diingatkan oleh Manusia Merdeka jangan melambung-lambung, realitas sekarang gitu. Ini lain mainannya. Ini orang ada ngomong filosofis dibilang melambung-lambung lagi katanya ya. Padahal kan ngomong penting juga filosofis itu ya. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Gatot dan para sahabat semua. Tadi sudah diantarkan untuk membuka wacana, saya kira itu penting. Prof. Laude, Prof. Hafiz, saya kira itu penting. Toh pada akhirnya kita harus turun pada tataran yang konkret, yang real. Nah, saya kan setuju konflik global yang melibatkan Iran, ya, banyak pelajaran yang bisa kita petik, tentu dari berbagai sisi. Ya. Nah, kembali kepada kami, saya kira mendefinisikan problematik bangsa ini kita harus selesai. Bagi saya sudah selesai. Yang belum selesai itu adalah pada level organisasi dan strategi, satu lagi kepimpinannya 3. Kalau dari segi kepimpinan, saya selalu mempertanyakan apakah kami ini sudah bisa mempresentasikan para tokoh-tokoh kunci. Karena apapun gerakan, kepimpinan itu kata kunci. Juga kita belajar pada Iran. Kekuatan yang sangat tidak bisa dihancurkan itu adalah integrasi pemimpin dengan pengikutnya, integrasi antar elit strategis. Itu satu. Yang kedua, soal kapasitas organisasi. Karena situ bagaimana sumber daya politik itu dikelola. Sumber daya politik itu saya kira tidak selalu kita melihat pada lembaga-lembaga atau kekuatan formal. Dia juga ada di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja kita belum kelola. Pak Saididu, saya kira sudah benar, masuk Manusia Merdeka kemana-mana teriak. Tetapi kalau di belakang tidak ada supportnya. Berteriak di padang pasir, ya sendiri aja, dan itu kita sangat sayangkan. Padahal di awal hanya kami yang berteriak. Ketika orang bertiarap, hanya kami yang berani. Hanya kami yang terus memompa isu-isu strategis agar ada satu kesadaran. Tapi saya kira hanya itu tidak cukup. Kecuali kalau kita mau mendefinisikan kumpulan kita ini sebagai interest group. Kalau interest group itu ya tidak usah juga terlalu canggih, tidak usah juga terlalu apa ya dalam mengambil langkah. Ini kan soal antrian aja.
Ya kalau udah kebagian itu ya sudah. Apa model seperti itu? Kalau kita sebagai pressure group, kita mau menekan, itu pakai apa? Kami itu lebih pada model perjuangan kaum elitis. Ya, jadi ya kumpulan orang hebat. Tetapi daya tekannya kan nggak ada. Ada daya tekan sebatas opini publik, dan itu hanya dua, ada Bang Hersu, ada Bang Refli. Ya. Nah, jadi saya kira saya setuju. Sebelum kita ingin meningkatkan stadium itu, saya kira perlu dievaluasi. Karena ini kondisi objektif, sebenarnya justru kami itu harus lebih progresif. Tidak ada kelompok yang relatif transisi yang mampu merumuskan, ya, merumuskan apa sih tantangan, apa sih masalahnya. Belum ada, Pak. Partai sendiri juga enggak sama. Partai itu hanya sebatas berhenti pada elitnya. Tetapi bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan, saya kira enggak jauh lebih aktual kami. Ya, jadi kita ada keunggulan-keunggulan yang kita miliki, tapi juga banyak keterbatasan yang belum kita selesaikan. Jadi sekali lagi, saya singkat saja, saya setuju. Tapi sebelum itu, saya kira kita perlu definisikan lagi, kita ini apakah hanya menyusun satu organisasi ini supaya kita enak antri, lalu dapat kemudian selesai. Supaya jelas, ya, atau tidak, bahwa kita ingin perubahan yang fundamental. Saya selalu mengatakan, sepanjang tidak ada satu kekuatan yang bisa merubah struktur ekonomi politik di Republik ini, tidak akan ada perubahan yang sungguh-sungguh. Kita ini hanya bicara ganti supir. Jadi jangan salahkan juga Pak Prabowo hari ini seperti ini. Kalau kita lihat pada masa realisme politik, sebenarnya sudah jelas sejak awal. Saya kira sekarang ini indikatornya sangat cukup. Pertama soal ijazah, kedua soal formasi kabinet, ketiga soal penyelesaian hukum, keempat soal yang terakhir adalah soal apa namanya? Informasi Polri. Buat ya, itu sangat jelas sekali. Jadi kalau saya katakan ini 11, 12, ini satu paket. Silakan kalau masih ada yang percaya, kalau saya tidak. Karena tidak akan ada perubahan kalau sudah ini hampir 1,5 tahun, waktu yang tersisa tidak panjang. Dan untuk membicarakan hal yang sangat complicated tadi, terus kemudian apakah kita bisa mengarahkan pada perubahan yang tinggal? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira saya pikir Pak Gatot ke Dubes Iran kemana gitu ya, supaya pusat elit di Republik ini bukan hanya Solo. Di Ambalang juga ada 2 loh. Ya, jadi gitu Pak Gatot. Nah, jadi kita harus dalam quote-unquote apa daya pukul kita, apa daya tekan kita, itu belum bunyi. Pak Sadidu, apa daya getar kita tuh apa? Ya kan, kalau Iran dia punya drone, dia punya apa? Kalau kita apa? Ya, hanya 2, Bang apa namanya, Hersus sama Bang Refli. Tapi saya tekan tidak ada. Jadi sekali lagi kita kembali evaluasi dulu, lalu kita definisikan lagi. Bisa tadi menjawab Pak Sadidu dikurangkan, ya. Kalau saya kok malah dikurangkan, ditingkatkan. Mengapa? Kondisi objektif itu sangat memungkinkan untuk kita naikkan. Yang kedua, kita sudah mulai kok. Kita sudah mulai dengan Pak Sadidu, dengan Pak Refli, dengan PR Ensu, dengan teman-teman Ubaidillah, Bung Rocky, terus apa lagi? Kita sebenarnya sudah berlari. Jadi maksud saya kita evaluasi bagaimana meningkatkan. Yang pertama kembali lagi soal kepemimpinan,
kedua asosiasi itu terkait dengan kapasiti, juga bagaimana strategi kita untuk mengelola sumber daya politik yang masih berserah. Itu saya kira kalau saya, Prof. Antoni sudah pulang ya. Saya membaca satu tulisan ya, yang juga tadi saya punya proposisi. Kalau ekonominya turun, energi pasti ambruk. Iya, tapi dalam kondisi seperti apa? Jadi teori ini masih bisa dipertanyakan. Tapi kalau baca bagaimana Iran bertahan ketika dia blokade secara ekonomi, dia tidak terkoneksi dengan sistem moneter dan segala macam, dia bertahan. Nah, jangan sampai kita menunggu ada semacam harapan yang terlalu besar. Tunggu dulu. Kalau ekonominya hancur, pasti dari jauh belum tentu. Karena relasi struktur kekuasaan domestik luar itu sangat kompleks sekali, tidak sederhana yang ada di dalam keren. Nah, ini yang terakhir. Dan saya kira kita sudah saatnya juga mendefinisikan geopolitik. Ya, jadi dulu kita merdeka, Bung Karno bisa hebat itu kan dia tidak terlepas ada dukungan struktur global. Bung Karno, Pak Harto, samalah, sekarang juga sama. Nah, lalu gimana kita juga sebenarnya sudah saatnya juga untuk memainkan masuk dalam percarutan itu. Ada Bu Nur, saya kira udah salah. Kan bilang bisa juga ajak kita ketemu Turki, kita maaf. Supaya jangan ada kesan bahwa suara Indonesia itu hanya pada government, non-government, non-state. Ya, kelompok strategis, kelompok itu adalah kami. Saya ingin juga ketika Pak Gatot jalan kemana, termasuk juga soal, tapi bukan menawarkan diri sebagai juru damai, tetapi konteks global yang mengisyaratkan ada juga kekuatan non-state yang juga dia sebagai pembentuk public opinion. Saya kira itu menurut saya ini yang sangat praktis ya. Mudah-mudahan kita harus segera untuk bisa menaikkan stadiumnya Pak Irsu. Ya, Pak Manusia Merdeka. Cocok? Cocok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor TB Masa Ja'far. Saya tadi banyak didapat chat atau juga memberitahu saya bahwa Mas Yesu waktunya kan kita pertemuan sampai pukul 3 akan ada janji-janji lain gitu Pak Gatot. Jadi mereka pengen mendengar apa sebenarnya harus akan disampaikan oleh Pak Gatot. Tapi nanti setelah itu bagi yang mungkin ingin bicara secara personal masih berlanjut, masih boleh ya. Tapi tadi ya betul. Tapi saya akomodasi harapan itu. Kita kedatangan kan salah satu tokoh Bang Tamsil Lindrung ya, wakil ketua DPD. Nah, kita ingin dapat penjelasan soal itu. Setelah Bang Tamsil Lindrung kita langsung ke Pak Gatot Nurmantio, dan setelah Pak Gatot Nurmantio ditutup, kemudian silakan masih boleh ya Pak difasilitasi ya sampai lanjut. Ya, terima kasih. Silakan Bang Tamsil Lindrung. Nah, mic-nya tolong nah ini lebih bagus ini diganti ya. Oke, silakan Bang Tamsil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf karena agak telat saya menghadiri kedua undangan pernikahan. Saya juga baru tadi malam kembali dari Korea. Jadi di sana kita deg-degan karena Presiden 3 hari sebelumnya menyatakan batal ke Korea. Hanya di Jepang saja. Akhirnya Duta Besar Pak Cecep dapat telepon dari Menteri Luar Negeri menegaskan tentang pembatalan itu. Korea Selatan. Beliau sampaikan kalau batal ke Korea tapi juga batal ke Jepang itu nggak ada masalah. Tapi kalau ke Jepang kemudian tidak ke Korea itu tamat. Selesai kita dengan Korea, karena Korea sekarang ini menunggu terus kapan Jepang mengumumkan
bahwa beliau datang, maka pada menit setelahnya itu Korea juga akan mengumumkan bahwa beliau juga datang ke Korea. Kemudian disampaikan Korea sudah mempersiapkan penghargaan tertinggi untuk presiden kalau datang. Baru satu presiden yang pernah mendapatkan itu, yaitu Presiden Soeharto, mertua beliau. Akhirnya disampaikan dan kembali memutuskan jadi berangkat, dan mereka mendapatkan penerimaan yang luar biasa. Itu pertama info yang saya sampaikan. Yang selanjutnya, kok rasa-rasanya saya setelah beberapa kali bertemu presiden, saya semakin yakin bahwa untuk presiden ini perlu dapat dukungan dari kami. Seperti bulan Ramadan tahun lalu yang saya sampaikan, kita harus fokus. Beliau sebenarnya mungkin hanya dengan beberapa orang dia eksplisit menyampaikan bahwa dia perlu bantuan menghadapi kekuatan yang lain. Ya, saya kira kalau Pak Sapri Samsudin kita ajak bicara, dia tahu betul bagaimana kekuatan Solo ini, bagaimana kekuatan Luhut ini. Saya hadir bersama-sama dengan Pak Sapri di BI waktu acara di BI itu, presiden juga datang. Ya, saya melihat bagaimana presiden ketika menyampaikan pidato di BI itu, dia kelihatannya tertekan sekali dengan Luhut. Tetapi dia, saya melihat, mendukung apa yang dilakukan Pak Sapri bersama Pak Menko Polkam. Jadi selanjutnya 2 kali saya ikut pertemuan menghadirkan tokoh-tokoh ormas Islam, pernah juga tokoh ormas agama lain hadir, tapi ada secara khusus ormas Islam. Kemudian ada lagi secara khusus MUI. Dan teman-teman di MUI ini yang tadinya sangat kritis terhadap beliau, khususnya kaitannya dengan BOP, tapi setelah itu mendapatkan penjelasan, berbalik memberikan dukungan penuh. Termasuk Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia menantang siapa yang kurang jelas tentang sikap presiden tentang BOD ini, datang ke saya atau hubungi nomor telepon saya akan memberikan penjelasan. Saya lebih dari Prabowo mungkin. Ya, dia menyampaikan seperti itu. Jadi saya melihat beberapa kali saya bertemu itu, dan kaget lagi karena setelah bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata, saya tanya, kok beberapa hari ini Anda tidak muncul, Anda kemana saja? Saya mengkondisikan, kata beliau, agar negara-negara di Timur Tengah, karena Presiden berpandangan bahwa negara-negara di Timur Tengah ini sangat lemah, sudah lemah, berpecah lagi. Antara Arab Saudi dengan Uni Emirat tidak bisa dipertemukan. Kalau presiden ketemu Arab Saudi tidak bakal diterima oleh Emirat, harus pulang dulu. Sebaliknya juga kalau Emirat ya Arab Saudi tidak terima. Nah, karena itu beliau tugaskan Anies untuk mensosialisasikan mengenai rencana presiden supaya melemahkan Israel. Caranya bagaimana? Kita ajak negara-negara Timur Tengah untuk bersikap. Selama ini untuk membantu Palestina, apa yang dia lakukan? Gak ada yang bisa dia lakukan. Nah, ada orang satu ini mungkin kita bisa anggap agak gila, tapi bisa juga kita minta untuk bisa membantu. Karena itu kita ajak negara-negara di Timur Tengah ini, negara-negara Teluk ini, untuk berada di belakang Trump, untuk membentuk suatu, sebelumnya istilahnya dia bukan
BOP. Tetapi ada istilah lain, saya lupa apa yang dia sebutkan itu, tapi intinya sama. Jadi Anies Mata menyampaikan, sebenarnya sesungguhnya sebelum Trump menyampaikan ide ini, kami lebih duluan mensosialisasikan untuk minta dukungan kepada 7 negara-negara di kawasan Teluk yang pada akhirnya menyetujui. Dan di sanalah Prabowo semakin percaya diri untuk masuk ke dalam itu. Dan itu dia menyampaikan, terbukti setelah pembentukan BOP itu, kemudian tidak sebesar sebelumnya serangan-serangan terhadap Palestina, mulai menurun. Akan tetapi karena Israel merasa bahwa ini adalah ternyata bukan ide Trump ini, dia kemudian mengalihkan dengan cepat-cepat melakukan serangan kepada Iran. Nah, itu. Jadi itu Anies Mata yang berkeliling, dia menyampaikan seperti itu. Kemudian di kalangan ormas-ormas Islam ini merasa bahwa mulai sejak pelantikan presiden ini, kita merasa bahwa ada aura yang sangat diuntungkan umat Islam. Pertama, statementnya tentang akan membangun Indonesia, membawa Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira semua ikut mendengar ketika menyampaikan pidatonya itu. Kemudian yang kedua, dia menyampaikan bahwa dia akan ikut berjuang untuk Palestina merdeka. Itu yang dia sampaikan. Yang ketiganya, seperti kita saksikan bersama, umat Islam merasa sangat tersanjung karena dia membangun perkampungan haji di Mekah. Dan itu sudah dilakukan pembebasan lahan, sudah beli satu hotel yang menampung 2.400 kamar, kemudian membeli 2 lahan, satu gunung yang luasannya lebih 5 hektar. Dan juga dia menyampaikan bahwa Palestina bukan baru sekarang saya membantu. Waktu saya Kopassus, nanti bisa cross check ini sama Pak Gatot, dia menyampaikan bahwa dia aktif melakukan bantuan dan memberikan pelatihan. Terutama setelah saya dipecat, saya ke Yordan dan silahkan konfirmasi kepada senior-senior Gaza. Saya memberikan pelatihan kepada mereka. Dan salah satu strategi untuk mengirim pasukan ke sana, dia bilang karena Gaza itu kecil. Kalau ada tentara Indonesia di sana, tentu dia sangat mempertimbangkan untuk melakukan serangan. Apalagi kalau ditambah dengan tentara-tentara dari negara-negara Teluk. Itu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa ketua kita, Pak Gatot ini adalah seorang ahli strategi. Apa lebih tepat, kita menyerang habis Prabowo sekaligus atau kita memprioritaskan yang lain? Misalnya Wapres, kita prioritaskan untuk itu. Karena Pak JK setelah saya bertemu bertiga dengan Muzani ketua MPR, dia juga sangat mengkhawatirkan kalau ini Gibran tetap. Karena kemungkinan Juni ini akan ada suatu gerakan besar. Dan itu bisa jadi yang korban cuma Prabowo, yang justru memperoleh manfaat dari gerakan itu adalah Gibran. Kita harus siap-siap menerima untuk dipimpin oleh seorang yang kita sebut sebagai anak haram konstitusi. Nah, saya nggak tahu. Karena itu saya kira itu Pak Gatot, saya mohon maaf nanti karena saya mau ke Bali ini sore ini jam 4.30, jadi 2:30 saya tinggalkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perspektif yang berbeda lagi dari Bang Tamsin Lindrung ya. Nggak apa-apa. Ini memang kami memang begitu ya. Banyak sekali perspektif-perspektif. Tapi tadi itu on the record ya, semua pernyataan ya. Ya oke. Nah, yang penting itu saya jelaskan karena itu kan berkaitan ada strategi dan taktis dan strategi tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Bang Tamsin Lindrung.